Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita secara virtual, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan-Nya. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar mengenai karya seni patung. Tentu anak-anak tidak asing dengan patung ya. Nah, untuk itu kita akan memperdalam seperti apa karya seni patung itu. Indikator ketercapaian dari kegiatan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan karya seni patung. Yang kedua, menjelaskan alat dan bahan membuat patung. Yang ketiga, membuat karya seni patung dari bahan alam atau plastisin. Untuk submateri pertama, yaitu mengenal karya seni patung. Karya seni patung merupakan karya seni 3 dimensi yang memiliki panjang, memiliki lebar, memiliki tinggi, dan dapat dilihat dari segala arah. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk karena bentuk-bentuk patung yang memiliki nilai keindahan. Ada beberapa fungsi patung, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, patung religi sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. 2. Patung monumen digunakan untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. 3. Patung arsitektur berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. 4. Patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Dan 5. Patung seni untuk dinikmati keindahan bentuknya. Berikut contoh patung berdasarkan fungsinya. Patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, dan patung seni. Jenis-jenis patung berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi 2, yaitu bentuk figuratif adalah bentuk patung yang realis, seperti bentuk alam yang meliputi bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Yang kedua adalah patung non-figuratif. Bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuknya abstrak, seperti menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulatan, atau memanjang. Berikut contoh-contoh patung figuratif dan patung non-figuratif. Untuk patung figuratif berbentuk manusia, hewan, serta tumbuhan. Non-figuratif berbentuk abstrak, berupa lengkungan, bulatan, memanjang, dan sebagainya. Submateri yang kedua adalah alat dan bahan pembuat karya seni patung. Patung dapat dibuat menggunakan 2 kelompok bahan. Yang pertama adalah bahan lunak dan yang kedua adalah bahan keras. Untuk bahan lunak antara lain tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Setiap bahan lunak memiliki kelebihan dan kekurangan. Tanah liat yang baik untuk bahan patung harus bersih dari kerikil, rumput, dan benda lainnya, serta tidak terlalu lembek atau terlalu keras. Patung dari tanah liat memerlukan proses pengeringan yang relatif lama. Akan tetapi, patung tanah liat lebih mudah dibentuk
sesuai keinginan pembuatnya. Alat-alat untuk membuat patung berbahan lunak antara lain putsir, meja putar, dan cetakan. Yang kedua, patung dengan bahan keras. Bahannya antara lain batu, kayu jati, dan marmer. Patung ini dibuat menggunakan bahan-bahan keras sehingga tidak perlu dikeringkan seperti patung yang menggunakan bahan lunak. Alat-alat yang digunakan antara lain palu, pahat, dan amplas. Pada kegiatan ini, anak-anak akan mengerjakan 2 penilaian. Yang pertama adalah tugas pengetahuan, mengerjakan kuis melalui Google Form. Dan yang kedua, kegiatan untuk menilai keterampilan kinerja produk, yaitu membuat patung dengan salah satu bahan lunak. Boleh tanah liat, boleh plastisin, boleh lilin, boleh juga sabun. Demikian kegiatan pembelajaran pagi ini. Selamat mengerjakan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.